10 Kabupaten Tabalong akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.1 yaitu coaching dalam supervisi akademik, yang mana terdiri dari saya, Selvia Ayu Lestari dari TK Kemala Bayangkari 12 Cabang Tabalong. Perkenalkan, saya Elizabeth Sakti Kurnianti dari TK Negeri Lestari Budaya Kabupaten Tabalong. Perkenalkan, saya Habibah Perawati dari TK Negeri Dharma Bakti dari Kabupaten Tabalong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Eli, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Bu Habibah. Ya, baik Bu Eli, hari ini kita akan melakukan praktek coach ya Bu ya. Ya. Praktek coach yang mana sebelum melakukan praktek ini tentunya Ibu juga harus memahami beberapa penilaian dari praktek ini. Yaitu dalam praktek coaching ini ada beberapa tahapan. Yang pertama, tahapan pra-observasi. Kemudian yang mana tahapan pra-observasi ini yang akan dikembangkan pada praktek ini oleh Ibu Eli. Kemudian yang kedua, pelaksanaan observasi ya Bu ya, yang mana saya akan mengamati kegiatan yang dilakukan oleh Ibu. Dan terakhir yaitu ada pasca observasi, yang mana nanti Ibu merefleksikan apa yang sudah dikembangkan pada proses coaching, serta kompetensi apa nih yang akan Ibu kembangkan kembali pada coaching selanjutnya. Begitu ya Bu Eli, bagaimana Bu Eli? Ya, siap Bu. Seperti yang sudah saya katakan tadi ya Bu ya, pertama-tama kita akan mendiskusikan tentang di mana anak yang kurang konsentrasi dalam mengikuti pembelajaran yang diberikan. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah coaching yang dilakukan ini sesuai dengan alur Tirta, dan nanti Ibu memberi pertanyaan berbobot kepada coach. Kemudian bagaimana si coach tersebut dapat merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Dan perlu diingat ya Bu ya, tentunya percakapan coaching ini disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dari pra-observasi ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan, boleh nggak Bu? Boleh, silahkan Bu. Ya, yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini Bu? Baik, dalam kegiatan coaching ini kali ini kompetensi yang akan saya kembangkan adalah kompetensi dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Ya, baik Bu, berarti ada dua ya Bu ya. Yang pertama, kira-kira kompetensi mana nih yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik Bu? Baik, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik adalah mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Oke, berarti indikator yang bagaimana nih yang Ibu inginkan? Indikator yang saya inginkan tentunya dalam proses coaching kali ini, saya ingin coach bisa menemukan kompetensinya dalam memecahkan masalah. Oke, baik Bu ya. Kalau begitu, sekian pra-observasinya. Silahkan Ibu melakukan coaching. Ya baik, terima kasih Bu. Sama-sama. Waalaikumsalam Bu Selvia. Iya, Bu Lisa, kira-kira lagi sibuk nggak? Kebetulan saya tidak sibuk hari ini, ada apa Bu? Iya, Bu Lisa, beberapa hari ini saya lagi kepikiran nih sama anak-anak di kelas saya. Boleh nggak saya cerita sama Bu Lisa? Oh, boleh sekali Bu. Silahkan, memangnya apa yang ingin Ibu ceritakan hari ini? Iya Bu Lisa, jadi begini, di kelas saya tuh masih ada beberapa anak yang tidak fokus ketika saya menjelaskan. Nah, dia asik dengan dirinya sendiri, lari-lari, atau bercanda sama temannya. Jadi dia saat saya menjelaskan dia tidak memperhatikan, fokusnya kemana-mana Bu. Jadi permasalahan Bu Selvia
di kelas ibu ada beberapa murid yang kurang fokus saat kegiatan pembelajaran, gitu ya Bu? Iya, betul Bu Lisa. Oh, begitu. Kira-kira apa penyebab dari anak tersebut kurang fokus, Bu? Nah, saya lihat beberapa anak sering mengeluh perutnya sakit, bilang lapar Bu. Kira-kira mereka waktu pagi itu berangkat sekolahnya belum sarapan. Nah, ada juga anak yang merasa pembelajaran di kelas itu membosankan, tidak menyenangkan itu Bu. Jadi dia bosan dengan pembelajaran yang seperti itu. Oh, jadi itu penyebabnya ya Bu ya. Terus seberapa besar harapan Ibu kepada murid Ibu nantinya? Wah, sangat besar Bu Lisa. Saya berharap anak-anak saya semuanya bisa belajar, fokus, mendengarkan pembelajaran yang saya sampaikan, sehingga mereka bisa memahami dengan baik. Oh, baik Bu. Dari yang Ibu ceritakan tadi, Ibu sudah mengetahui permasalahan ini. Lalu bagaimana kira-kira langkah Ibu untuk mengatasinya, Bu? Iya Bu Lisa, saya ingin sekali nantinya saya akan membuat pembelajaran yang lebih menyenangkan dari sebelumnya, yang bervariasi mungkin dengan pembelajaran berdiferensiasi, yang menarik minat anak, dan juga saya akan melaksanakan teknik stop dan fullness sebagai merelaksasikan diri ya, supaya anak nyaman, enjoy dalam menangkap pembelajaran. Mungkin itu nanti yang akan saya terapkan di kelas saya. Wah, sangat bagus Bu ide yang akan Ibu lakukan. Jadi, kapan nih Ibu mau melaksanakan rencana tersebut? Kalau saya sih maunya secepatnya Bu, biar anak-anak itu dia bisa senang di kelas dalam proses pembelajaran. Sangat bagus Bu ide Ibu untuk mengatasi permasalahan ini. Lalu dari solusi-solusi tadi, mana nih yang menurut Ibu alternatif yang paling baik, yang tepat, yang ingin Ibu lakukan supaya anak menjadi lebih fokus dalam pembelajaran? Iya Bu, kalau menurut saya yang pertama harus saya lakukan yaitu membuat anaknya nyaman dan perasaannya senang dulu Bu. Nah, dengan perasaan tersebut mungkin dia akan perlahan mengikuti tahapan pembelajaran. Nah, dari situ saya akan menghidupkan suasana kelas mungkin dengan pembelajaran yang menyenangkan, misalkan dengan permainan, bisa dengan gerakan. Nah, mungkin itu yang dulu saya lakukan Bu. Wah, bagus Bu. Jadi Ibu ingin membuat anak senang terlebih dahulu ya? Iya. Ya. Kalau begitu, kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan rencana tersebut? Saya akan melakukannya secepatnya Bu. Bagus. Kemudian apa komitmen Ibu terhadap rencana tersebut atas permasalahan anak kurang fokus ini? Saya akan melakukannya secara terus-menerus dan konsisten Bu Lisa. Baik. Terus nanti siapa saja yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen ini? Yang pasti saya dan anak tersebut juga saya akan melibatkan orang tua Bu. Saya akan melibatkan orang tua, mengingatkan orang tuanya untuk anaknya bahwa sebelum ke sekolah juga harus sarapan, karena sarapan itu penting. Nah, mungkin itu yang nanti saya akan lakukan. Berarti Ibu akan berkolaborasi dengan orang tua ya Bu ya? Iya betul Bu Lisa. Baik. Terus bagaimana tindak lanjut Ibu? Apa yang akan Ibu lakukan ke depannya setelah berkolaborasi dengan orang tua itu Bu? Setelah berkolaborasi, saya akan menerapkan rencana-rencana saya di kelas Bu. Baik. Bagus sekali atas tindakan penyelesaian masalah yang akan Ibu lakukan. Terus saya ingin menanyakan nih,
setelah kita melakukan coaching pada hari ini, bagaimana perasaan Ibu? Wah, saya sangat merasa senang, Bu. Saya lega karena beberapa hari saya agak kepikiran, Bu, dengan masalah ini. Setelah saya bercerita sama Ibu Lisa, saya jadi pikirannya terbuka mendapatkan solusi untuk masalah saya, Bu. Alhamdulillah kalau Ibu merasa seperti itu. Terima kasih karena Ibu sudah terbuka terhadap saya. Nanti kita berbincang-bincang lagi ya Bu ya tentang permasalahan ini, supaya saya tahu bagaimana nih hasil yang Ibu dapatkan dari menjalankan tindakan tersebut tadi. Iya. Boleh ya Bu ya? Boleh, Bu. Saya juga berterima kasih kepada Bu Lisa karena sudah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan cerita saya, Bu. Ya, terima kasih kembali Bu Selvia. Nanti kalau ada apa-apa, ada permasalahan, Ibu bisa menghubungi saya. Oke, siap, Bu. Baik, Assalamualaikum Bu Lisa. Waalaikumsalam Bu Habibah. Nah, barusan kan Bu Lisa sudah melakukan coaching nih Bu bersama Bu Selvia. Nah, mungkin sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya Bu. Pertama ini bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan performa tadi bersama Ibu Selvia? Alhamdulillah sudah baik Bu. Oh ya, berarti apa yang membuat Ibu menilai seperti itu Bu? Oke, karena tadi menurut saya percakapan yang sudah saya lakukan bersama Bu Selvia sudah sesuai dengan indikator yang diharapkan tadi. Begitu Bu. Oke, dalam proses coaching yang sudah berarti apa saja nih Bu yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan observasi coaching terkait indikator tercapainya yang diinginkan Ibu tersebut? Oke, dalam proses coaching yang sudah saya lakukan tadi sudah sesuai dengan alur kita Bu, di mana saya tadi sudah menanyakan tujuan kepada Bu Selvia, kemudian mengidentifikasi rencana aksi dan juga tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali Bu Selvia sebagai kunci dalam menceritakan permasalahan dan menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Baiklah, luar biasa Bu Selvi. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu? Iya, boleh, silahkan Bu. Baik Bu, terima kasih. Setelah saya mengobservasi ya Bu ya, kegiatan percakapan Ibu bersama Ibu Selvia tadi sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya sudah sesuai, begitu ya, sudah sesuai dengan alur Tirta. Jadi Ibu sudah berusaha menggali apa perihal informasi-informasi dari pertanyaan yang Ibu ajukan, dari pernyataan yang berbobot tadi gitu Bu, sehingga Coach bisa menemukan solusi dari permasalahan yang di coaching tadi Bu. Tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Begitu, bagaimana nih pendapat Ibu setelah mendengar hal ini Bu? Alhamdulillah saya senang sekali ya Bu ya. Terima kasih atas apresiasi yang Ibu berikan. Alhamdulillah saya sudah sesuai dengan yang diharapkan Ibu ya Bu ya. Namun di sini saya juga ingin ada kompetensi lain yang ingin saya kembangkan lebih dalam begitu. Kira-kira kompetensi apa nih Bu yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil dari coaching hari ini Bu? Oke Bu, saya ingin memperdalam dalam hal mendengarkan aktif begitu Bu. Oh, mendengarkan aktif ya Bu ya. Kemudian dari diskusi kita ini apa nih yang sudah terbayang oleh Ibu? Yang sudah terbayang oleh saya, tentunya saya akan terus berlatih kembali untuk memperdalam kompetensi ini Bu. Oke, saya akan meminta. Oke, tentunya dalam mengembangkan kompetensi ini pasti perlu bantuan ya Bu ya. Ya, kira-kira siapa nih Bu yang akan Ibu minta bantuan untuk mengembangkan hal ini Bu?
Oke, saya akan meminta bantuan kepada pihak-pihak yang terkait, Bu. Ya seperti kepala sekolah, rekan sejawat maupun orang tua siswa, Bu. Kira-kira waktunya kapan Ibu? Baik, Ibu dari kegiatan waktunya mungkin minggu depan ya, Bu ya. Oke, baik Ibu. Dari kegiatan supervisi kita kali ini Bu ya, kita sudah mendapatkan kesimpulan dari hasil pengamatan saya. Kemudian mendapatkan percakapan kita tadi, yaitu percakapan Ibu berdasarkan percakapan coaching yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan Alma Tirta dan ingin mengembangkan kompetensi lanjutan dalam meningkatkan keterampilan coaching. Nah, itu ya Bu ya, itu kesimpulannya. Jadi semoga nanti kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Demikian observasi kita hari ini Bu, semoga bisa bermanfaat kedepannya dan kita tutup saja ya Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan terima kasih telah menyaksikan video demonstrasi kontekstual pada modul 2.3. Salam guru penggerak. Bergerak, bergerak, menggerakkan.